Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, Miss berharap semoga abang kakak semua sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran tematik kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan serta dapat menambah pemahaman kita semua. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 3 dengan tema persatuan dalam perbedaan, tapi dengan subtema baru yaitu bersatu kita teguh. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Oke, nah Miss akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, berikut ini ya adalah salah seorang pemuda ya, tokoh pemuda proklamasi kemerdekaan. Nah, kita masuk ke materi IPS. Amatilah tulisan berikut ini. Nah, abang kakak ya, mari sama-sama kita amati slide berikut ini. Nah, abang kakak juga bisa melihat di buku tematiknya di halaman 100. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini ada tokoh proklamasi kemerdekaan yaitu BM Dia. Nah, kemudian yang pertama ini ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno ya. Kemudian yang kedua, di sini ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Jadi kita bisa melihat ya, pertama itu ada teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, dan yang kedua itu adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, apa hubungannya dengan BM Dia? Nah, mari kita baca teks berikut ini ya. Burhanuddin Muhammad Dia atau yang dikenal dengan BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi.
teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Nah, keputusan B.M. Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, abang kakak sekalian ya, jadi B.M. Dia ini telah berjasa. Dia telah menyimpan naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Jadi Ananda sekalian ya bisa nanti untuk lebih jelasnya membaca buku biografi B.M. Dia yang berjudul Butir-butir Padi B.M. Dia, tokoh sejarah yang menghayati zaman. Jadi B.M. Dia ini dia selain sebagai seorang wartawan ya, nah dia juga pernah menjadi duta besar negara Indonesia. Jadi dalam waktu selama 46 tahun 9 bulan 19 hari tersebut naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno itu disimpannya ya. Nah setelah itu barulah diserahkan kepada negara melalui Presiden Soeharto. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bahasa Indonesia tentang kata baku. Nah, abang kakak sekalian masih ingat apa itu kata baku? Nah, dulu di kelas 5 sudah pernah mempelajari tentang kata baku. Ya, mari kita ingat kembali. Nah, kata baku itu adalah kata yang sudah benar aturan maupun ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, tahukah kamu tentang kata baku? Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita baca penjelasan singkat berikut ini. Kata baku, nah ciri-cirinya itu ya, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi ya. Maksudnya di sini ya, kata baku itu digunakan dalam misalnya membuat surat resmi, membuat laporan, kemudian membuat karya ilmiah. Kemudian penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ini yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ciri-ciri lain dari kata baku itu ya, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Selain itu, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian kata baku juga bukan bahasa percakapan. Nah, maksudnya di sini adalah bukan bahasa percakapan kita sehari-hari ya dengan teman gitu. Nah, tetapi kata baku ini adalah kata yang memang dia sudah benar dan sesuai ejaannya. Kemudian ciri-ciri lain daripada kata baku itu adalah bukan kata yang rancu, artinya dia memiliki arti yang pasti. Nah, berikut ini ya ada contoh kata tidak baku dan contoh kata bakunya. Yang pertama, kata nasihat. Jadi dalam keseharian kita sering mengucapkannya itu nasihat gitu. Namun sebenarnya yang baku itu adalah nasihat ya. Kemudian apotik. Nah, kita kan sering ya mengatakan apotik, membeli obat misalnya di apotik. Nah, namun kata bakunya itu adalah apotek ya. Kemudian kata cuman gitu. Nah, dalam bahasa keseharian kita sering mengucapkan cuman gitu ya.
Nah, yang benarnya itu adalah cuma. Kemudian gubuk, ya. Kata bakunya itu adalah gubuk. Kemudian jadwal. Nah, yang baku adalah jadwal, ya. Nah, contoh lain itu kita sering menyebutkan anugerah, ya. Namun yang bakunya itu adalah anugerah, ya. Kemudian cabe gitu ya. Nah, itu kita dalam bahasa keseharian kan kita sering menyebutkannya ya atau mengucapkannya dengan istilah cabe. Nah, yang baku itu adalah cabai. Kemudian duren. Nah, itu yang baku adalah durian. Nah, itu tadi ya beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku. Jadi diingat ya bahwasanya kata baku itu adalah kata yang dia benar sesuai ejaannya dan memiliki arti yang pasti. Sedangkan kata yang tidak baku, nah itu adalah kata yang sering kita gunakan dalam percakapan atau bahasa yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi IPA. Nah, ayo mengamati. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Nah, bacalah teks berikut ya. Mari kita sama-sama baca. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, ini salah satunya tadi ya tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai pagar, yaitu beluntas ya. Nah, ternyata tumbuhan beluntas ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai pagar, namun juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini bisa dijadikan bahan pembuat obat-obatan, salah satunya yaitu obat untuk pegalinu, kemudian mengobati nyeri pinggang, mengatasi bau badan dan bau mulut, juga bisa sebagai obat rematik ya. Nah, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Nah, berikut ini kita bisa lihat sama-sama ya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, jadi keong sawah juga ya sangat bermanfaat. Nah, itu bisa membersihkan lumut di kolam ikan ya, juga bisa membersihkan rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, untuk menambah informasi kita mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, mari sama-sama kita baca teks berikut ini ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Nah, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Nah, ini contohnya adalah sapi. Nah, itu kita manfaatkan dagingnya ya. Kemudian kita juga bisa manfaatkan susunya. Kemudian contoh lain hewan lain itu adalah ayam. Nah, kita bisa selain dagingnya, telurnya juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan
pangan. Kemudian yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Nah, apa itu sandang? Nah, sandang itu adalah pakaian ya. Nah, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Nah, contohnya kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Ya, nah selain sebagai bahan pembuatan wayang kulit, kulit sapi dan kerbau ini juga bisa dijadikan bahan pembuatan beduk ya. Nah, selain itu bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok ya. Kemudian yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Begitu juga dengan kotoran unggas ya, bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Ya, Ananda semuanya pasti tahu ya apa itu delman. Ya, jadi kereta yang ditarik oleh kuda ya. Nah, di daerah lain juga berbagai daerah berbeda menyebutnya ya. Ada yang menyebutnya delman, ada yang menyebutnya sado, dokar atau bendi ya. Nah, kemudian tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi kerbau, sapi juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, itulah tadi beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, jadi ada ya bagian tumbuhan yang batangnya itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya itu adalah batang bambu yang masih muda ya, yang baru bertunas. Nah, itu kita sering menyebutnya dengan istilah rebung ya. Kemudian rotan juga yang muda, nah itu bisa juga dijadikan bahan makanan. Kemudian daun, bagian daunnya. Nah, banyak sekali jenis daun-daunan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan ya, daun ubi, daun bayam misalnya ya. Kemudian bunga, nah ada juga yang bisa kita manfaatkan bunganya ya sebagai bahan makanan. Kemudian buahnya banyak juga ya, jenis buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, dan biji-bijian juga ya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian yang kedua yaitu sandang. Bahan sandang seperti serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun ya. Kemudian ada juga beberapa akar daripada tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kain ya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Jadi banyak ya jenis-jenis kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian yang keempat, bahan obat. Nah, banyak sekali jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya itu adalah jahe untuk mengobati batuk, kemudian daun kumis kucing ya untuk mengobati ginjal, kemudian daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, masih banyak lagi jenis tanaman ya yang
bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat. Kemudian yang kelima, bahan baku industri. Nah, industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Nah, contohnya itu adalah getah karet digunakan dalam pembuatan ban, kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai sebagian orang dalam industri cat, kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas, ya, kemudian buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng, ya. Selain sebagai bahan industri minyak goreng, nah bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sabun, ya. Kemudian yang keenam yaitu bahan pewarna alami. Nah, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, kemudian wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Nah, selain itu ya ubi ungu dan buah bit juga bisa kita jadikan sebagai bahan pewarna, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau ya salah satunya adalah tanaman yang menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar, ya. Nah, itulah tadi manfaat daripada hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur, ya. Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan dan tumbuhan, ya, untuk kita ambil manfaatnya. Nah, berikut ini adalah Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 152 yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, itulah tadi, ya, arti daripada surat Al-Baqarah ayat 52. Nah, abang kakak sekalian, nah berikut ini latihan untuk abang kakak di rumah, yaitu pilihlah satu jenis tanaman dan satu jenis hewan, kemudian amatilah habitatnya, ya, di mana tempat hidupnya, kemudian tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, buatlah dalam bentuk tabel, ya. Jadi dikerjakan latihannya di rumah. Nah, kemudian Miss ingatkan kembali untuk latihan-latihan yang sebelumnya bagi yang belum mengirimkan latihannya, ya, dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Kemudian Miss juga mengingatkan, ya, untuk abang kakak sekalian untuk terus berlatih gerakan-gerakan tari indang. Nah, kemudian nanti divideokan dan dikirim melalui WA Miss Karmila. Oke, nah untuk materi hari ini, ya, tadi kita sudah membaca teks tentang tokoh, ya, salah satu tokoh pemuda, tokoh yang terlibat dalam proses proklamasi kemerdekaan, yaitu BM Dia, yang telah berjasa menyimpan naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, ya. Kemudian kita mempelajari tentang kosakata baku dan manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, abang kakak tetap semangat, ya, belajar di rumah, diulang-ulang lagi materi-materi yang sebelumnya, tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, tetap melaksanakan ibadah hariannya. Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.